Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Mutiara Safina, nomor absen 16 dari kelas 9D. Di sini saya sebagai host yang akan mewawancarai narasumber kita nih. Saya Andalan Kalesta dari kelas 9D nomor absen 5 yang akan menjadi narasumber seputar topik pencaksilat. Dikarenakan saya atlet pencaksilat dan sudah beberapa kali menang di kejuaraan daerah hingga nasional. Nah, Re, apa sih yang buat kamu tertarik sama pencaksilat? Jadi awalnya aku tuh nggak ada sama sekali tertarik atau minat gitu ya ke dunia olahraga, apalagi bidang pencaksilat nih. Tapi pas itu tuh teman aku ngajak untuk bergabung ke salah satu tim latihan, dan aku mulai latihan berapa bulan tuh baru ngerasain kayak ternyata kalau di olahraga tuh asik gitu, kayak banyak relasi, banyak momen-momen, juga nambah teman, juga banyak pengalaman lah. Wah, berarti asik juga ya join pencaksilat itu. Nah, berarti kamu tuh udah lama ya join pencaksilat. Itu udah dari kapan sih kamu ikutin pencaksilat? Jadi aku ikut pencaksilat itu dari kelas 6 SD sampai sekarang kelas 9, berarti udah 3 3 tahun. tahun. Iya benar. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ya kamu mau ikut lomba tuh, apa aja sih yang harus dipersiapin gitu? Yang pertama pasti dan paling penting itu fisik sama mental. Jadi terus habis itu biasanya kalau tadi kan nyiapin berkas-berkas gitu ya, tapi tetap yang paling utama fisik sama mental buat menghadapi musuh, buat nguasain teknik dan lain-lain. Oh, berarti kalau misalnya itu juga perlu latihan yang fokus Iya, gitu kan ya. iya Terus, benar. nah itu pernah nggak sih kamu tuh kayak kendala gitu pas lagi latihan? Kendala, paling kalau kendala dalam latihan ya, itu saat cedera sih. Karena kadang-kadang latihan fisik itu bisa bikin cedera dari mulai ankle atau mungkin ada beberapa yang mungkin sendi-sendi yang geser gitu. Kadang-kadang tuh ngeganggu banget buat latihan gitu. Nah, itu kan kendala pas latihan. Kalau pas lombanya itu sendiri tuh ada nggak pas lagi lomba gitu kendalanya? Kendalanya tuh mungkin perbedaan postur tubuh sama musuh. Iya, mungkin musuh sana lebih tinggi gitu, jadi kita gimana nih biar bisa ngehadapin musuh yang kakinya lebih panjang dari kita, biar dia tendangannya nggak masuk terus ke kita gitu. Nah, itu kan salah satu kendalanya tadi itu kan ada ankle atau Ya, sendinya tuh geser-geser kan. Nah, itu tuh kan pasti sebelum lomba kamu juga apa ya kayak nyiapin mental dan fisik gitu. ya. Itu caranya gimana sih? Jadi yang pertama kalau buat fisik ya, pastinya kan kita latihan tuh setiap hari. Terus kalau di tempat latihan aku tuh per hari beda gitu materinya. Misalkan hari Senin tuh fisik, terus Selasa teknik, Rabu teknik lagi, Kamis fisik, terus Jumat itu pemantapan teknik, terus hari Sabtu tuh penguasaan gelanggang atau arena pertandingan. Nah, dari situ tuh kita bisa latihan fisik kita nih. Kan di jadwal latihan fisik itu pasti kita biasanya jogging, terus memperkuat daya tahan dan kelincahan dan lain-lain. Di situ kita sudah bisa melatih fisik kita. Kalau buat mental ya, mental itu juga dibutuhin saat tanding, karena biar nggak cepet nervous atau kurang percaya diri tuh sangat berpengaruh di pertandingan. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya diri, terus kita nervous tuh kelihatan banget kita ragu untuk nendang, mukul dan lain-lain. Jadi cara aku ngehilangin pikirannya gitu tuh malamnya pokoknya aku tuh memotivasi diri aku sendiri gitu loh, kayak aku udah latihan selama ini, aku harus nunjukin hasil yang terbaik. Terus juga aku tuh nggak mau nyari tahu musuh, jadi kayak yaudah siapa aja, Fokus ke diri ya dulu. siapa aja aku lawan, siapa aja aku hadepin gitu sih kalau buat ngebangun mental. Ya, nah itu kayak capek banget tuh yang latihan fisiknya pasti ya kayak Ya, setiap hari itu apa materinya juga beda-beda. iya betul. Nah itu kamu gimana sih cara ngatasin rasa lelah kamu gitu atau bosen kayak pas lagi latihan gitu? Capek sama bosen tuh pasti ada di latihan, apalagi aku udah ikut 3 tahun, itu udah cukup lama, dan aku pernah ada di fase bosen yang kayak ah nggak ada tanding nggak usah latihan gitu. Tapi ternyata tuh apa namanya, latihan tuh sangat penting gitu walaupun nggak tanding atau mau tanding gitu. Terus cara ngilangin rasa bosen, aku tuh ini harus bikin target, kayak aku mau campain ini berarti aku harus latihan dan aku harus tekun, harus rajin, nggak boleh bosan gitu. Nah dari latihan itu pasti kamu udah mencapai banyak sekali hal kan. Ya betul. Tapi apa sih salah satu pencapaian terbesar kamu dan gimana perasaan kamu pas mencapai hal itu? Sebenarnya pencapaian terbesar pastinya juara satu ya, dapat emas. Tapi pencapaian terbesar aku itu saat Popda, walaupun aku dapat juara dua, tapi di situ aku tuh bener-bener belajar kayak ternyata tuh banyak yang lebih dari aku gitu. Di kabupaten aja orang-orangnya udah sehebat itu, sekeren itu, sejago-jago itu. Jadi aku tuh belajar dari situ kayak aku nggak boleh cepet puas dari hasil-hasil sebelumnya gitu. Terus perasaan aku itu kalau
ini kalau lagi tanding itu pasti banyak momen. Nah, itu paling berkesan sih di aku. Berarti banyak banget tuh ya kayak momen-momen yang buat kamu berkesan, terus kayak kenang-kenangannya Iya, banyak benar-benar. juga gitu kan. Soalnya kita juga gabungan sama tim Mm-mm. lain kadang-kadang untuk seleksi kejuaraan gitu. Nah, untuk seleksinya sendiri tuh gimana sih sistemnya, Re? Jadi kalau misalkan Popda ya, itu pertama kita Popda Kabupaten. Jadi kita tanding harus juara satu. Terus kalau tingkat yang SMP itu juara satu nanti langsung ke provinsi. Nah itu baru nanti kalau menang juara satu itu ke Popnas, Popda Nasional. Oh, panjang juga ya ternyata kalau seleksi-seleksi Ya kayak gitu. betul. Nah, aku tuh kan udah banyak banget nih tanya-tanya ke Rere, tapi kalian penasaran gak sih siapa yang menginspirasi Rere buat ikut pencaksilat nih? Jadi aku itu terinspirasi dari atlet Indonesia namanya Pipit Kamelia. Jadi dia itu ikut pencak silat dari dia SD dan sekarang dia itu kalau nggak salah udah berkeluarga, udah umur 30-an kayaknya. Udah dari kecil banget ya Iya, berarti. nah dia itu penyebab ikut pencak silat tuh pertamanya karena dirundung dan dia tuh cerita ke ayahnya bilang kamu harus bisa tunjukin yang lebih ke mereka. Akhirnya ayahnya ngikutin si Pipit ini ke pencak silat dan di situ Pipit Kamelia ini tuh berprestasi banget hingga yang bikin dia dikenal sampai sekarang itu kemarin dia juara satu Asian Games. Jadi itu bener-bener inspirasi aku banget sih. Siapa sih yang nggak mau juara Asian Games kan? Semoga kamu bisa ya juara Asian Amin, Games. makasih. Nah teman-teman, jadi itu dia beberapa hal yang menarik terkait pencaksilat yang kita dapat dari Rere tuh teman-teman. Nah semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua untuk lebih berprestasi lagi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.